Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Matematika, dan pada hari ini kita akan membahas tentang jarak antara dua garis bersilangan. Oke, kita mulai. Pada penjelasan yang lalu telah dijelaskan bahwa dua garis itu dikatakan bersilangan apabila dua garis itu tidak sebidang atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Nah, hal ini berarti bahwa kedua garis itu tidak sejajar dan tidak berpotongan sehingga dikatakan bersilangan. Nah, pada dua buah garis yang bersilangan ini nanti ada dua kasus. Yang pertama adalah bersilangan tegak lurus, yang kedua adalah bersilangan tidak tegak lurus. Nah, jarak antara dua garis G dan H yang bersilangan, misalkan ada dua buah garis G dan H itu bersilangan, itu dapat ditentukan jaraknya dengan cara sebagai berikut nanti beserta contohnya, ya. Jadi nanti kita akan tinjau dua buah garis yang bersilangan. Yang pertama bersilangan tegak lurus, yang kedua bersilangan tidak tegak lurus. Kita lihat. Jika garis G dan H saling bersilangan tegak lurus, caranya adalah lukiskan bidang melalui G tegak lurus H. Nah, misalkan perpotongan antara bidang yang kita lukis dengan garis H adalah titik P, nah maka jarak antara garis G dan H sama dengan jarak titik P ke garis. Jadi nanti kita kembali lagi jarak antara titik P ke garis. Jadi jarak titik ke garis nanti konsepnya. Tuh ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Titik N terletak pada perpotongan diagonal EG dan FH pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Hitunglah jarak antara dua garis AC dan BN. Jadi ini kubusnya ya, kita lukis titik A. Ini titik A kita taruh di belakang ya, posisinya supaya mudah melihatnya, jadi tidak masalah ini. Kemudian ada titik B, titik C, titik D, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuk 6, hitunglah jarak antara dua garis AC dan BN ya. Jadi nanti titik N terletak pada perpotongan diagonal EG dan FH. Ini EG, ini FH ya. Itu ada nanti di sini titik N. Nah, garisnya adalah garis AC, panjang rusuknya 6, garis AC, kemudian garis BN. Nah, kita lihat garis AC dan garis BN ini adalah bersilangan tegak lurus. Nah, maka caranya kita akan melukis bidang melalui G. Jadi nanti di sini garisnya namanya BN dengan AC. Jadi kita akan melukis, misalkan kita akan lukis bidang melalui BN tegak lurus garis H. Seperti ini bidangnya ya. Ini kita. Nah, di sini ada titik P perpotongannya. Nah, seperti ini. Maka ini adalah bidang BPN ya. Bidang BPN ini melalui garis BN dan tegak lurus garis AC. Ini tegak lurus. Nah, kita lihat tegak lurus ya. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita pindah keluar segitiga BPN-nya ya. Dengan siku-siku di titik P. Nah, sehingga jarak antara garis BN dengan garis AC, dan pada garis AC itu perpotongannya pada bidang BPN dengan garis AC, bidang perpotongannya adalah titik P ini. Nah, berarti nanti jarak dari titik P ke garis PN, ke garis BN, itulah jarak garis BN dengan garis AC, sama dengan jarak dari titik P ke garis BN ya. Nah, seperti ini siku-siku. Misalkan di sini ada titik P aksen dengan panjang PN-nya adalah 6, BP-nya adalah setengah BD ya. Ini BP setengah dari BD, dan BD-nya adalah diagonal alas
dengan panjang rusuk 6 berarti BD-nya adalah 6 akar 2, sehingga setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, sehingga BN bisa kita cari dengan teorema Pitagoras, yaitu akar BP kuadrat tambah PN kuadrat sama dengan 3 BP-nya adalah 3 akar 2 dikuadratkan, kemudian PN-nya adalah 6 kuadrat, sehingga ini 18 ditambah 36 sama dengan akar 54. Akar 54 kalau kita sederhanakan adalah 3 akar 6 ya. Nah, sehingga mencari jarak antara garis AC dengan garis BN sama dengan jarak dari titik P ke P aksen ya, dengan menggunakan perbandingan segitiga atau luas segitiga PPN, PP aksen dikali BN sama dengan BP dikali PN ya. Setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, setengahnya sudah kita hilangkan. Nah, sehingga PP aksen sama dengan BP kali PN per BN. BP-nya sama dengan 3 akar 2, PN-nya sama dengan 6, BN-nya sama dengan 3 akar 6. Jadi 3 akar 2 dikali 6 per 3 akar 6 itu sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Nah, karena ini bentuknya penyebutnya adalah berbentuk akar, maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 6 per akar 6. 6 akar 12 per 6 sama dengan akar 12, dan akar 12 disederhanakan lagi 2 akar 3. Nah, jadi jarak garis AC dengan garis BN itu adalah 2 akar 3 cm. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu jika G dan H saling bersilangan tidak tegak lurus, lukiskan bidang melalui G sejajar H. Nah, jadi kita melukis bidang yang sejajar garis yang satunya. Kalau yang tadi melukis bidang yang tegak lurus garis. Tetapkan P pada H, jarak G dan H sama dengan jarak titik P ke bidang yang dilukis. Kalau ini ke bidang yang dilukis ya. Oke, kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Akan kita gambar kubusnya, di mana A-nya tetap kita taruh di belakang untuk mempermudah dalam melihat dan membayangkan. Kemudian dengan titik P terletak di tengah BF ya, di sini, sehingga jarak AD dan HP ini garis AD-nya ya, ini AD-nya sudah, kemudian HP-nya ini kita perpanjang ke sini tidak masalah. Nah, sehingga jarak kita lihat garis AD dengan garis HP itu bersilangan, tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus dia. Nah, maka kita akan melukis bidang yang melalui HP tapi sejajar AD. Nah, ini bidangnya seperti ini akan kita lukis. Nah, ini kan menunjukkan dia sejajar. Anggaplah sini titik M. Nah, ini ya. Tunggu. Nah, inilah bidang PMH ya. Bidang PMH ini adalah sejajar dengan AD. Nah, untuk menghitung jaraknya, jadi kita nanti tetapkan pada garis AD ini ada titik P misalkan ya. Tadi di sini tetapkan P pada H. Nah, tidak usah P, tidak masalah. Misalkan titik A atau titik D. Yang terlihat ini yang agak dekat dengan bidang yang kita olah ini adalah titik D. Nah, jadi nanti titik D ke garis MH ini ya, ke garis MH dengan bantuan bidang segitiga garis CD kita perpanjang dan bertemu di titik N dengan panjang 1, CD-nya, CN-nya juga 1, dan DH-nya adalah 4. Nah, untuk mempermudah juga kita pindah keluar segitiganya, yaitu segitiga NDH-nya. Kita pindah keluar seperti ini ya, dengan siku-siku di titik D. Ini ada titik N, kemudian ada titik H. Maka jaraknya adalah jarak dari titik D ke garis NH ya. Siku-siku juga misalkan titik O. Nah, sehingga NH-nya sama dengan teorema Pitagoras lagi ya, siku-siku di titik D, ND kuadrat ditambah DH kuadrat. ND-nya sama dengan 2, DH-nya sama dengan 4 ya. 2 akar 20 jadinya ya. Jadi 2 akar 5 kalau disederhanakan, dan temu NH sama dengan 2 akar 5. Nah, sehingga jarak titik D ke O ya, itu sama dengan jarak garis AD dengan garis HP, yaitu menggunakan perbandingan segitiga lagi, luas segitiga
DO kali NH. Yang kita cari ini adalah DO nya ini. NH sama dengan ND kali DH, atau DO sama dengan ND kali DH per NH. ND nya sama dengan 2 ya, ini dari sini ke sini 2. Kemudian DH nya sama dengan 4, ini 4 per NH. NH nya sama dengan 2 akar 5. 2 kali 4 per 2 akar 5 itu sama dengan 4 per akar 5. Nah, ini penyebutnya juga berbentuk akar. Kita rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut akar 5 per akar 5, sehingga ketemu 4 per 5 akar 5 cm. Nah, jadi jarak antara garis AD dengan garis HP itu sama dengan jarak dari titik D ke garis NH, karena ini adalah bidang yang kita bentuk tadi, PMH ini ya, sama dengan 4 per 5 akar 5 cm ya. Nah, oke, kita lihat soal latihan. Yang pertama adalah diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, maka jarak antara garis AB dan DF adalah ini jarak ya. Kemudian yang kedua diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak CG dan EF. Ini pilihan ganda, ini soal uraian. Oke, silahkan kalian kerjakan untuk diupload di Learning Madrasah. Demikian, terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.